Rapat DPR sempat panas usai Ahok disebut bacot dan pahlawan kesiangan di kasus korupsi Pertamina. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok berjalan, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK memeriksa Ahok selama 1 jam, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas, LNG, 2011 hingga 2021. Yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Pertamina periode 2000 September 2014 Karen Agustiawan. Rapat antara Komisi 6 DPR dan PT Pertamina, Persero, sempat panas, ketika nama mantan Komisaris Utama, Komut, Pertamina, Basuki Cahayapurnama, Ahok, dibawa-bawa terkait kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina. Hal tersebut terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Pertamina, beserta holdingnya dengan Komisi 6 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025. Mulanya, Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Andre Rosiade, bercerita bahwa dirinya kaget, karena tiba-tiba diserang warganet yang menurutnya buzzer Ahok pada 1 Maret 2025. Andre mengklaim semua media sosialnya diserang oleh ribuan akun yang dia sebut sebagai buzzer Ahok. Buzzernya banyak, akunnya followingnya 0, followersnya 0, saya screenshot. Kalau diproses hukum, saya bisa buktikan itu, Pak. Jadi itu buzzer Ahok, ujar Andre. Andre mengatakan, setelah dia cari tahu, rupanya buzzer itu menyerang dirinya, karena pernah meminta Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, mengganti Ahok dari kursi Komut Pertamina pada 15 Februari 2020. Andre mengakui, saat itu, ketika masih menjadi anggota Komisi 6 DPR, dirinya meminta Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina. Dia juga menyoroti Ahok yang cuma berkunjung ke kilang Pertamina sebanyak 1 kali saja, tanpa pernah mengunjungi kilang-kilang lainnya setelah itu. Bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak orang tua. Pak Kus itu karena Ahok meminta ada yang ingin dinaikkan promosi, tapi Pak Kus tak mampu menaikkan. Dimaki-makilah Pak Kus itu, saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa bicara ke Menteri BUMN. Kalau Menteri BUMN tidak setuju, saya bisa ngomong ke Presiden, karena Ahok dulu temannya Presiden. Sakti Mandraguna. Karena meskipun saya minta dicopot, tidak akan dicopot. Sakti Mandraguna, keluar dari penjara jadi komut, jelasnya. Itu Ahok ngapain saja, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi komut Pertamina. Karena Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2024. Bayangin puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf. Itu fasilitas Ahok yang didapatkan jadi komut Pertamina, sambung Andre. Kemudian, Andre membandingkan Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan Ahok dalam menyikapi kasus korupsi. Erick, kata Andre, datang langsung ke Kejagung untuk memproses kasus korupsi di BUMN. Erick juga menyerahkan data kepada aparat penegak hukum. Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, langsung diproses, bagaimana? Pak Prabowo mengatakan, lanjutkan langsung proses hukum. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Tukas Andre. Setelah itu, anggota Komisi 6 DPR fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, tiba-tiba berteriak kepada Andre. Rieke meminta Ahok dipanggil ke rapat DPR. Namun, Andre menolak. Panggil Ahok ke sini, teriak Rieke. Ngapain dipanggil? Ngapain kita kasih panggung seseorang yang sudah pensiun? Enggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejagung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ini kan pahlawan kesiangan, balas Andre. Menurut Andre, jika Ahok memiliki data terkait kasus korupsi Pertamina, seharusnya dia membawa data itu ke Kejagung, Polri, ataupun KPK. Dia menegaskan, pengawasan seperti itulah yang Ahok harus lakukan, ketika masih menjabat Komut Pertamina dulu. Kalau sekarang Kejagung melakukan penangkapan di era Prabowo, lalu dia ngebacot, oh saya punya data. Lah lu ngapain saja bro selama ini? Ini kan orang sudah pensiun, tidak punya panggung politik.
memanfaatkan kehebatan Kejagung di era Prabowo, untuk numpang tenar kembali supaya populer kembali. Ini gaya politisi numpang tenar, pansos kemampuan kinerja Kejagung di era Presiden Prabowo, imbuh Andre.